Pemimpin tidak lahir begitu saja. Kepemimpinan dipelajari dan dikembangkan. Proses itu dimulai dari awal hidup kita sebagai individu. Menjadi seorang pemimpin, baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain, tidak muncul dengan sendirinya. Hal tersebut butuh proses untuk membentuknya agar menjadi seorang ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita lihat pada era sekarang, negeri kita masih banyak membutuhkan seorang penerus bangsa yang hebat. Bukan hanya sekedar hebat karena pencitraannya, melainkan benar-benar hebat yang murni dari dirinya sendiri dan juga mengamalkan nilai-nilai trilogi dalam kehidupan sehari-harinya. Kenapa sih harus trilogi? Sepenting apa sih trilogi untuk masa depan bangsa? Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, kita bisa lihat dari kata trilogi itu sendiri. Trilogi terdiri dari dua kata, yaitu tri dan logi, yang dimana tri berarti tiga dan logi berarti ilmu. Jadi dapat kita artikan trilogi adalah tiga ilmu PMII. Apa saja sih tiga ilmu tersebut? Tiga ilmu tersebut terdiri dari tri hikmat, tri komitmen, dan tri moto, yang dimana ketiganya memiliki masing-masing tiga nilai yang harus kita amalkan di dalamnya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama, tri hikmat. Tri hikmat sendiri terdiri dari takwa, intelektual, dan profesional. Yang pertama, takwa. Sejauh mana keyakinan dan kepasrahan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sebagai pemimpin memiliki ketakwaan yang tinggi, maka kita akan merasa takut untuk melakukan hal-hal yang buruk dan merasa tidak tenang jika kita sudah melakukan hal-hal yang buruk. Dan dari situ kita sebagai pemimpin akan selalu melakukan hal-hal yang baik. Yang kedua, intelektual, yaitu seberapa jauh pengetahuan yang kita miliki. Sebagai seorang pemimpin, pasti kita merasakan hausnya suatu pengetahuan, merasa kurang dengan pengetahuan yang kita dapat. Dengan hal tersebut, itu akan memunculkan rasa cinta untuk saling berdiskusi guna menciptakan pemikiran yang kritis dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga, profesional. Seberapa besar tanggung jawab yang kita ambani, yaitu jika kita sebagai seorang pemimpin mau seberat apapun, mau sebesar apapun tantangan yang kita hadapi, maka dia akan tetap menjalankannya dengan sepenuh hati sesuai kemampuannya. Yang selanjutnya, trikomitmen. Trikomitmen sendiri terdiri dari kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Yang pertama, kejujuran, yaitu dapat dilihat dari seberapa banyak kebohongan yang disembunyikan dan seberapa banyak kebenaran yang disampaikan. Jika tingkat kebohongan lebih besar dari tingkat kebenaran, maka seorang pemimpin tersebut memiliki tingkat kejujuran yang rendah. Oleh karena itu, hal tersebut harus diimbangkan dengan tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar menciptakan pemimpin-pemimpin yang menjunjung tinggi tingkat kejujuran. Yang kedua, yaitu kebenaran. Seberapa banyak kebenaran yang kita sampaikan dan mampukah kita bersaksi atas kebenaran tersebut. Dalam menyampaikan suatu informasi, seorang pemimpin mampu mempertanggungjawabkan kebenaran informasi tersebut untuk menghindari berita-berita hoax yang mampu memecah belah bangsa. Maka dari itu, seorang pemimpin harus lebih kritis dan berhati-hati dalam menerima suatu informasi yang beredar di sekitarnya. Dan yang ketiga, yaitu keadilan, di mana seorang pemimpin mampu mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan sebisa mungkin tidak mengecewakan orang lain atas kehendak yang dia tetapkan. Dan selanjutnya, trimoto, yang terdiri dari dzikir, fikir, dan amal soleh.
Yang pertama, dzikir, yaitu seberapa ingatkah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana kebanyakan orang kalau mengalami kebahagiaan dan kesenangan di dunia pasti akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan merasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala saat merasakan kesedihan dan kemurungan. Nah, dari kata zikir, seorang pemimpin diajarkan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan senang maupun duka. Yang kedua, fikir, yaitu gagasan apa saja yang akan direncanakan untuk masa mendatang. Seorang pemimpin juga menjadi seorang agen perubahan untuk negerinya di masa mendatang. Seorang pemimpin mampu memunculkan hal-hal baru yang dapat digunakan untuk masa mendatang untuk kepentingan seluruh umat. Yang ketiga, yaitu amal soleh. Seorang pemimpin mampu memberikan manfaat bagi kemaslahatan di sekelilingnya. Dari paparan tersebut sangat terlihat jelas begitu pentingnya trilogi PMII bagi masa depan bangsa, yaitu dengan adanya trilogi PMII mampu menciptakan generasi penerus bangsa yang hebat yang dapat mengguncang seluruh dunia dengan aksi-aksinya di era-era berikutnya. Maka dari itu, seluruh kader harus membiasakan untuk menjadikan trilogi PMII sebagai prinsip sekaligus motivasi untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Dan jadilah seorang kader yang mampu menjadi inspirasi dunia untuk menciptakan kehidupan yang islami dan kejayaan bangsa di masa mendatang. Sebagai penutup, mengambil kutipan dari Mother Teresa, jangan menunggu datangnya seorang pemimpin, lakukan saja sendiri, orang per orang. Jangan remehkan hal-hal kecil, karena disitulah kekuatan Anda berada. Sikap kepemimpinan dapat dimulai dari diri sendiri, dan segala sesuatu itu akan lebih baik jika kita dapat memulainya dari hal-hal kecil. Jika kita mampu menjadi seorang pemimpin yang baik untuk diri sendiri, maka kita akan mampu merangkak dan berkembang untuk menjadi seorang pemimpin yang baik untuk orang lain pula. Cukup sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.